Oke, halo, assalamualaikum semua. Jumpa lagi kita di Taman Zainurnisa, di taman yang sudah penuh dengan cabai. Dan ada si kucing kita. Janganlah bising. Oke teman-teman, kita mau update tanaman ya. Ini kondisi tanaman kita melewati beberapa hari hujan ya. Hujan badai angin. Terlihat di sebelah sana sudah banyak yang mengering ya. Itu adalah pohon labu yang sudah tidak produktif lagi, dan memang kita akan menggantinya lagi, mengganti dengan tanaman baru ya. Karena memang kalau kita berkebun itu kita harus setiap 3 atau 4 bulan kita harus merotasi tanaman kita. Kita harus mengganti tanaman kita dengan jenis tanaman yang lain, jangan hanya tanaman yang sama terus ya, karena itu akan mengakibatkan hama, memancing datangnya hama ya. Karena hama itu selalu melihat di sini seperti timun ya. Di sini tempat timun, dan kita akan letak terus timun terus itu tanpa harus diganti dengan tanaman lain, maka hama dari timun ini dia akan selalu datang, dan itu akan menambah populasi hama. Jadi cara menghindari hama dengan cara kita merotasi tanaman kita ya teman-teman. Teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah tanaman cabai kami yang selalu saja saya tunjukkan kepada teman-teman ya. Ini tanaman cabai yang sudah berumur sekitar 1 tahun lebih. Ini sudah bulan memasuki pertengahan tahun 2024 ya. Dan seperti inilah kondisinya teman-teman ya. Tomat tinggal beberapa pohon yang bersisa ya, tapi juga dia masih memaksakan untuk berbuah. Itu, dan yang sana ya, kita sudah banyak panen kacang panjang, panen semangka, kita sudah lewati dan sudah menikmati hasilnya. Dan sekarang ginilah kondisinya, yang sebelah sini sangat semrawut, itu masih ada tergantung melon kami yang gagal karena beberapa hari hujan ya berturut-turut, dan ada yang 1 hari itu deras badai ya, seperti badai, angin kuat dan curah hujan sangat tinggi sehingga menyebabkan tanaman timun, jepun, melon kami memang langsung mati ya, karena memang mereka rentan dengan curah hujan yang tinggi, itu sangat rentan kerusakannya. Dan yang paling menonjol sekarang adalah tanaman cabai kita yang semakin tinggi. Ini sudah hampir menyentuh jemuran ya, tinggal berapa jengkal ini akan sampai di jemuran atas. Tidak ada henti-hentinya saya mengajak teman-teman untuk ayo kita belajar berkebun organik sama-sama ya. Karena apa? Karena kalian bisa lihat sendiri di video-video saya sebelumnya ya, kita video-video panen itu memang dari hasil berkebun organik ya. Kita menggunakan bahan-bahan organik untuk menyuburkan tanaman-tanaman kita di sini. Seperti ini ya teman-teman. Ini sangat rimbun daunnya dan lebar ya. Ini satu pohon cabai. Ini adalah cabai organik ya teman-teman. Dia tidak mau kalah juga dengan cabai yang menggunakan pupuk kimia, bahkan dia lebih sehat, dia lebih hidupnya lebih lama ya. Ini dia sudah berkurang buahnya karena sudah memang berapa kali kita panen raya, dan ini tinggal sisanya, dan dia akan meregenerasi lagi seperti ini teman-teman. Akan tumbuh cabang baru, daun baru,
dan membawa juga bunga-bunga baru yang akan menjadi buah-buah lagi. Dan seperti itulah kehidupan tanaman saya di sini. Contohnya seperti cabai saya yang tua ini ya. Ini kalau dipikir hanya satu pohon ya teman-teman. Dan pohonnya, aduh saya turun. Ini susah bergerak di sini karena memang posisinya yang sangat sempit. Nah, ini dari bawah kita lihat seperti ini. Oke, ini adalah hasil tanaman cabai organik kita ya. Pemupukan yang kita lakukan semua menggunakan organik. Kenapa saya bilang organik? Lihatlah itu. Ini penuh dengan sampah organik ya. Kulit timun, ada sampah apa itu, teh ampas teh ya. Dan itu sisa-sisa nasi basi yang sudah berjamur. Dan ini ada dulu saya buang di sini kulit buah atau kulit buah semangka yang terbelah ya. Kulitnya saya tengkurapkan, tapi dia cepat sekali untuk hancur. Dan teman-teman bisa lihat juga ini bayam Brazil kita yang selalu dipanen. Ini mula-mula dia hanya satu pohon dan ini tumbuh sendiri ya teman-teman. Saya tidak menanamnya. Justru saya mematikan bayam Brazil saya di polybag, dan hasil pangkasannya itu saya jadikan kompos. Kemungkinan mungkin dia terbawa ke sini ya, batangnya sedikit ada mungkin yang kebuang di sini. Sisa-sisanya biasa saya kalau buat sayur kan batang-batang yang keras itu saya buang ya, dan biasanya anak saya buang ke pohon cabai ini. Dan teman-teman bisa melihat pohon cabai ini sangat besar ya. Untuk ukuran pohon cabai organik ini batangnya besar, diameternya besar, dan terlihat batangnya sudah sangat tua ya, sampai berjamur berwarna hijau seperti ini. Dan tak kalah juga yang cabai-cabai baru seperti itu ya, dia tinggi dan semakin melebar ke atas. Dan perlu teman-teman ketahui, pohon cabai ini tidak dilakukan pemangkasan sama sekali ya. Saya tidak pernah melakukan pemangkasan, potong pucuk ataupun perlakuan-perlakuan tertentu untuk membuat cabangnya menjadi banyak. Mungkin ada teman-teman yang mempunyai alternatif potong pucuk supaya tanaman cabainya pendek dan bercabang banyak. Kalau saya tidak lakukan potong pucuk, tapi cabangnya memang selalu banyak begini, alhamdulillah ya. Karena memang setiap kali dia habis berbuah, setiap kali dia habis memproduksi buah seperti ini, kita sudah panen, dia akan tumbuh lagi cabang-cabang baru di ruas-ruas cabang yang tua. Cabang tua itu dia tidak akan mengering ya teman-teman. Mungkin dia akan mengering kalau ada patah atau kena jamur, mungkin dia akan mengering. Tapi di celah-celah batang-batang itu dia akan tumbuh lagi batang-batang yang baru dan membawa calon-calon bunga baru, dan seperti itulah seterusnya sampai ke atas. Tuh, sampai ke atas ya buahnya. Tuh, yang sana juga sampai ke atas. Tuh buah semua ya. Oke, dan ini adalah contoh yang patut kita tiru ya. Dan saya kenapa selalu menunjukkan ini, karena memang kami sudah menerapkan ya di tempat kami, dan semoga teman-teman yang melihat video ini dapat menerapkan juga di tempatnya teman-teman yang sekarang mungkin lagi susah dengan tanaman cabai ya. Jadi diterapkan sistem seperti ini ya, di raised bed atau bedengan seperti ini, dengan kita selalu berikan pupuk organik, tambahan-tambahan bahan-bahan organik, itu akan membuat cabai-cabai kita menjadi besar seperti ini. Dan yang ini teman-teman, Masya Allah ya, Masya Allah banget, ini
sebenarnya saya niat mau pensiunkan ya, tapi kenapa dia selalu tumbuh, alhamdulillah ya, walaupun mungkin ini dia punya ukuran besar sudah tidak sebesar yang pertama kali berbuah, tetapi dia masih mengeluarkan banyak buah, masih mengeluarkan daun yang subur dan cantik, dan masih mengeluarkan batang-batang baru di bagian atasnya, sementara dia berbuah di bagian bawahnya ya. Dan ini jenis cabai yang tahan akan hujan ya, semakin hujan deras dia semakin subur teman-teman. Nah, lihat daun-daunnya, setelah diguyur hujan beberapa hari tumbuhlah daun-daun baru seperti ini ya, dan semua sehat alhamdulillah. Ini beberapa kali juga dia terkena keriting jamur, tetapi dia berhasil sembuh lagi setelah kita lakukan treatment pemupukan dan penyemprotan yang rutin. Dia kembali subur kembali ya, kembali normal seperti ini. Nah, kalau teman-teman yang penasaran mau lihat video-video sebelumnya, silakan di scroll video kami sebelumnya yang memperlihatkan perjalanan si cabai besar ini yang unik, yang hanya ada di dalam polybag dan dia tidak menyentuh tanah ya. Itu artinya akarnya hanya berputar-putar di dalam polybag ini. Saya hanya menambahkan media tanam saja ya, menggemburkan, menambahkan media tanam bersama dengan si pupuk-pupuk organik seperti ini. Dan ini berhasil ya menjaga kekuatan, menjaga cabai ini tetap sehat dan berbuah normal ya, seperti itu. Itu sudah siap panen malah ini. Nah, sudah beberapa kali dipanen. Nah, walaupun mungkin bentuknya tidak terlalu besar lagi ya, tapi dia banyak ya keluar buah-buahnya. Lihat. Ini bukti bahwa organik itu memang sangat-sangat direkomendasikan untuk kita terapkan di pekarangan rumah kita ya, karena memang kalau di pekarangan rumah kita perawatannya sangat mudah karena setiap hari kita bisa kontrol. Nah, jadi ibu-ibu di rumah tidak perlu kita menanam menggunakan pupuk-pupuk kimia yang berbahaya ya. Cukup dengan organik, dengan bahan-bahan limbah rumah tangga, itu akan menghasilkan tanaman-tanaman yang sehat seperti ini, tentunya dengan perawatan yang benar ya. Teman-teman boleh menyimak video-video saya di video yang sebelumnya, ada, tinggal di scroll saja. Di situ saya menunjukkan perawatan si cabai-cabai yang ada di sini dan tanaman-tanaman lain di sini, dan teman-teman boleh melihat kembali